Baik saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu adalah berbicara membangun masa depan dengan karakter Kristus. Kita buka firman Allah 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 saudaraku. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, suatu privilege orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita bisa menyebut Tuhan kita itu adalah Bapa. Itu suatu anugerah. Tuhan tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah saudara dan saya ketika memanggil Dia Bapa, ketika kita hidup di dalam dunia ini dengan kemurahannya, hendaklah kita ini saudara hidup penuh dengan ketakutan. Selama kita menumpang di dunia ini, ternyata saudara, ternyata semegah-megahnya rumah kita, kita itu hari ini sedang ngontrak dan numpang. Suatu saat kita akan kembali ke tempat di mana Tuhan itu menciptakan kita. Maka saudara, jika dalam pengampunan Tuhan Yesus tidak memandang muka, jika dalam pengampunan Tuhan Yesus tidak memandang muka, di dalam pengampunan saudara, Tuhan Yesus itu tidak memandang muka Bapak, Ibu, dan saya. Maka dosa kita mau semerah apapun, tetap Dia bisa mengampuni Anda dan saya. Hidup kita ini sungguh luar biasa saudara. Jika dalam pengampunan Tuhan Yesus tidak memandang muka, maka dalam penghakiman Tuhan Yesus pun tidak memandang muka. Banyak orang ketika menganggap Tuhan itu mengampuni tanpa memandang muka. Tapi kita lupa ketika Dia menyelamatkan, ketika Dia menghakimi, Dia juga tidak memandang muka saudara. Maka inilah kesempatan kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Karena ketika Tuhan menghakimi kita saudara, Dia tidak pernah memandang muka. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, itulah yang akan mengukur hukum yang akan kita terima. Sisa hidup ini perbuatlah dengan baik, supaya nanti ketika Tuhan menghakimi kita, kita boleh pulang ke rumah Bapa kita di surga. Ada amin saudara? Inilah kesempatannya. Selama kita masih bisa hidup, perbuatlah apa yang menjadi keselamatan bagi Anda dan saya. Kerjakanlah keselamatan itu sebelum nanti kita sudah tidak ada waktu lagi memperbaikinya. Kita teruskan 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Penebusan itu saudara bukan dengan barang yang fana. Tanpa penebusan hidup Anda dan saya adalah hidup dengan sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas. 19.
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hidup Anda dan saya itu ditebus dengan darah, bukan sesuatu yang fana. Saudara, kalau lihat, darah itu adalah pusat perjanjian, pusat kehidupan. Darah itu adalah pusat kehidupan. Ketika darah itu tidak ada atau berhenti, maka kehidupan itu sudah selesai. Darah itu bicara perjanjian, ada blood covenant. Kalau kita melihat ada perjanjian darah di dalam Abraham, di dalam Ishak, perjanjian darah Esau dan Yakub, perjanjian darah banyak hal. Musa ketika memimpin bangsa Israel, itu ada darah, ada perjanjian darah. Maka hidup Anda dan saya ini, saudara, ketika kita ditebus oleh Tuhan, itu bukan dengan barang yang murah. Bukan hal yang sembarangan. Tapi dengan yang namanya blood covenant. Dengan darah. Sadari bahwa hidup kita ini, saudara, ditebus. Itu bukan dengan barang yang fana, tapi dengan perjanjian darah. Ketika kita sudah sadar, ditebus oleh Tuhan, kerjakan. Orang dunia melakukan perbuatan baik supaya dapat pahala. Orang Kristen termasuk kadang-kadang seperti ini. Saudara melakukan berbuat baik supaya mendapat sebuah pahala. Kalau saya bisa bantu, apa yang bisa saya dapat? Kalau saya bisa menolong dia, apa yang bisa saya dapat? Saudara, bahkan hari ini orang Kristen melakukan perbuatan baik. Itu selalu menimbang-nimbang dengan apa yang dia dapat. Gak cukup dia dapat, tapi ditimbang. Kalau saya dapat sedikit, saya gak mau. Kalau saya dapat banyak, ya mikir-mikir lagi. Tetapi ingat saudara, orang Kristen melakukan perbuatan baik bukan karena mendapat sebuah pahala. Tapi orang Kristen melakukan perbuatan baik karena kita beriman. Dapat tidak dapat tetap berbuat baik bukan dengan pahala. Tapi karena kita sudah ditebus dan kita adalah orang-orang yang beriman. Masa kita ini, saudara, dunia berbuat baik tetapi tidak beriman? Kok kita orang yang beriman tetapi tidak berbuat baik? Saudara harus ingat bahwa hari ini engkau ditebus, engkau sudah punya iman. Maka hiduplah dengan berbuat baik. Terus berbuat baik dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Bilang kanan kiri saudara, tetaplah berbuat baik. Lagi, tetap berbuat baik. Baik, kita akan membuka satu perikop saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 18 sampai 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi dunia, orang tidak pernah mengenal Tuhan. Bagi dunia, salib adalah sebuah kebodohan. Tuhannya kok disalib? Tapi tanpa darah, kita tidak pernah bisa hidup hari ini. Justru
Dengan salib itulah saudara, kita diselamatkan. Kita binasa, tetapi diselamatkan Bapak Ibu. Tanpa salib Kristus kita adalah orang-orang yang binasa. Kita tidak akan pernah bisa selamat. Tanpa darah yang tercurah di atas kayu salib, kita orang yang binasa. Kita nggak akan pernah bisa selamat. Sekalipun kita berbuat baik, tapi tidak ada perjanjian darah yang tercurah mencoreng hatimu, kita nggak akan pernah bisa selamat. Orang hanya berbuat baik, tapi imannya bukan kepada Tuhan, tetap tidak selamat. Tapi orang yang beriman, tidak berbuat baik, jangan-jangan dia nggak selamat. Kita ini orang yang binasa, tetapi diselamatkan Bapak Ibu. Maka bersyukurlah hari ini Anda hidup di dalam anugerah Tuhan. Lagu bilang begini saudara. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Apa saudara? Bila kita dipakainya, semua itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, kita dipilih bukan karena kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Saudara diberikan anugerah Tuhan itu bukan karena kemampuan atau kelebihan yang kita miliki. Paulus melihat ketika dia menginjil di jemaat Korintus, saudara, di mana jemaat itu adalah orang yang penuh dengan hikmat, bukan dengan hikmat Allah, dengan hikmat manusia, dengan pemikiran manusia. Tapi Paulus menyatakan bahwa hikmat dunia tidak ada artinya bagi Tuhan. Hikmat dunia itu merupakan kebodohan bagi surga. Paulus ingin menyadarkan, sepintar-pintarnya manusia, kita dipilih itu bukan karena kepintaran dan kemampuan kita.
Saudara diberikan sebuah pelayanan tanggung jawab dalam gereja. Bukan karena kepintaran atau kemampuan kita. Tetapi karena saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Katakan dengan saya, dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, saudara. Apa yang kita sudah ditentukan oleh Tuhan, kerjakan karena itu pilihan Tuhan. Bukan selera kita, bukan pikiran kita, bukan kemampuan kita. Dan saudara kalau masih bisa hidup sampai hari ini, itu tetapi karena salib Kristus. Kita hari ini bisa hidup bukan kemampuan dan bukan kelebihan kita, tetapi karena salib Kristus. Dari awal lagunya tadi. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena apa saudara? Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dibaikannya. Semua karena salib Kristus. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Keadaan jemaat Korintus ketika dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. 28 saudara, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, kalau kita melihat jemaat Korintus, itu sebuah kota kuno di Yunani. Dia adalah kota metropolitan yang terkemuka pada waktu itu. Kota yang makmur, kota yang banyak perdagangannya. Kota yang notabene orang-orangnya orang yang berada, orang yang mampu. Kota yang sangat angkuh karena dia mampu, dia makmur, dia tidak butuh Tuhan. Angkuh. Kaya secara materi, bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela.
terutama percabulan atau hawa nafsu. Kota yang sering mengecewakan Paulus. Segala macam dosa ada. Dia kota yang makmur, tetapi dia adalah jemaat yang angkuh. Termasuk orang yang keras hati, itu orang yang angkuh. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu orang yang angkuh. Orang yang tidak memaafkan, tidak bisa memberikan pengampunan, itu orang yang angkuh. Karena dia kaya, dia mampu, dia punya jabatan. Persis dengan jemaat yang ada di Korintus. Tetapi lihat saudara, keadaan jemaat yang di Korintus itu mengalami perubahan. Ketika Injil disampaikan, ketika mereka sadar mereka dipilih bukan karena perbuatan, bukan karena kemampuan, bukan karena kekayaan. Perlahan demi perlahan keadaan jemaat Korintus itu mengalami banyak sekali perubahan. Maka hari ini saudara, pilihan Tuhan selalu membawa pembaharuan. Ketika saudara dipilih Tuhan, saudara itu harus selalu dibaharui hari demi hari. Harus ada selalu pembaharuan Bapak Ibu. Kalau orang Kristen yang tidak pernah dibaharui hari demi hari, dia hanya percaya, tapi pembaharuan di hidupnya tidak ada. Maaf saudara, berarti saudara belum menerima Yesus dalam hidupmu. Darahnya ditebus supaya kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi kalau kita tidak mengerjakannya, kita hanya berdiam diri, kita tidak pernah membawa pembaharuan, perubahan, kita mengingkari janji blood covenant sama Tuhan. Kalau kita lihat, next. Tidak bijak, tidak berpengaruh. Ingat, mula-mula kamu dipanggil, tidak ada orang yang bijak, tidak ada orang yang berpengaruh. Kita dipanggil dari banyak sekali kebodohan. Kita dipanggil dari orang-orang yang lemah. Kita dipanggil dari orang yang tidak terpandang. Kita dipanggil dari orang-orang yang hina. Dan kita dipanggil dari orang-orang yang tidak berarti. Tetapi oleh darahnya, oleh salibnya, hari ini siapa kita? Kita adalah orang-orang yang bijaksana, ada amin. Kita orang yang berpengaruh, ada amin. Orang berhikmat, ada amin. Orang yang kuat, ada amin. Orang yang terpandang, ada amin. Orang yang berharga, ada amin. Dan orang yang berarti di hadapan Tuhan. Siapa kita hari ini? Kalau kita bisa bijaksana, itu bukan karena kita saudara. Itu karena salib Kristus membawa kita kepada pembaharuan hari demi hari. Kalau kita bisa berpengaruh hari ini, siapa kita? Siapa gereja best itu? Orang mungkin tidak memandangnya. Tapi lihat, dampaknya itu sampai kemana-mana. KKR kemarin dihadiri 3.000-an. Kurang lebih 3.000 orang. Siapa gereja best? Bahkan yang pertama di Manado dihadiri 2.000 orang 2 hari. 2.000-an. Siapa gereja best? Seri kedua di Solo dengan 70 pengerja yang datang 3.300. Siapa gereja best?
Kalau kita boleh mengadakan hal-hal yang dahsyat, itu bukan dengan kekuatan kita. Itu bukan karena kita orang yang hebat, tapi karena Tuhan memampukan kita yang lemah. Kalau Anda dipilih oleh Tuhan, ingat saudara, Dia pasti memilih kita, memampukan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu bisa dan selalu bisa. 29. Supaya ketika kita sadar salibnya, darahnya itu, jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita dipilih Tuhan supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapannya. Sadarilah hari ini saudara, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan memilih hidup Anda dan saya. Kita dimampukan. Banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tapi toh kita masih bisa ada sampai hari ini. Bukankah itu sebuah perlindungan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya? Semua itu karena Tuhan. Yang terakhir, perhatikan gambarnya baik-baik. Jangan bermegah diri. Jangan bermegah diri. Jangan bermegah diri. Tengok kanan kirimu, kepalkan tanganmu, jangan bermegah diri. Jangan dipukul juga saudara. Kita ini harus penuh kasih. Kalau orang sombong, jangan bermegah diri. Kalau orang hebat, jangan bermegah diri. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Kita bangkit beri bersama-sama Bapak Ibu.